Tapi ada lagi satu lagi, Mas Ada Heri. lagi? Ya, satu lagi. Oke, apa yang satunya? Tadi Mas kan sudah 6. Oke, tadi satu lagi ya. Satu lagi ya. Oke, apa Mas Umbu? Kira-kira? Satu lagi ini yang paling sebenarnya dihindari, Mas Heri. Ini yang paling berat ya, paling karena dihindari ya. paling berat. Oke. Kalau sudah 1 2 3 4 5 6 ini sudah lewat semuanya, maka biasanya WP-nya juga masih bandel wajib pajaknya. Kita langsung ke 7, yaitu dalam melakukan penyitaan itu Mas Umbu, pernah nggak merasa, aduh sebenarnya nggak tega ini menyita aset wajib pajak? Pernah nggak merasakan seperti itu? Selama ini sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Bertemu lagi dengan saya Eri sebagai penyuluh pajak KPP Pratama Sampit. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama berbicara terkait dengan probis yang ada di KPP Pratama Sampit. Salah satunya adalah terkait dengan penagihan pajak. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Di sebelah kiri saya ada Mas Umbu. Siap. Betul ya Mas Umbu ya? Siap, Bang Eri. Mas Umbu ini sebagai salah satu jurusita di KPP Pratama Sampit. Nah, inilah Mas Umbu. Pada sore hari ini kita mungkin akan berbincang-bincang terkait dengan penagihan pajak ini. Oke. Mungkin nanti dari penjelasan Mas Umbu, kawan pajak bisa memahami lebih detail lagi kira-kira penagihan pajak itu ataupun mekanismenya itu seperti apa. Baik, oke. Seperti begitu ya Mas Umbu ya. Harapannya supaya penagihan pajak ini diketahui untuk semua umum gitu betul, ya. Betul sekali Mas Umbu. Siap. Baik kawan pajak, tanpa berlama-lama kita akan coba berbincang-bincang seputar penagihan pajak ini. Kita mulai saja, Mas Umbu. Siap. Ini berbicara tentang penagihan pajak. Oke. Penagihan pajak itu seperti apa sih? Apa sih maksudnya penagihan pajak? Oke, baik Mas Heri. Secara umum, penagihan pajak itu sebenarnya adalah rangkaian tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita kepada wajib pajak yang masih mempunyai hutang pajak. Jadi secara umum seperti itu gambarannya. Berarti intinya penagihan pajak ini berfungsi kepada orang-orang ataupun wajib pajak yang mempunyai hutang pajak ya Mas. Betul. Jadi perlu diketahui teman-teman semuanya, tindakan penagihan pajak hanya dilakukan kepada wajib pajak yang masih mempunyai hutang pajak. Oke. Jadi gitu kawan pajak ya. Bagi kawan pajak yang memiliki hutang pajak akan sering bertemu ataupun berkoordinasi dengan Mas Umbu. Oke. Berikutnya Mas Umbu. Siap. Nah, kita tadi kan sudah menyampaikan kepada kawan pajak ya, penagihan pajak itu seperti apa. Nah, kita mungkin perlu kasih tahu kepada kawan pajak. Dalam melakukan tindakan penagihan pajak itu kan tidak serta-merta karena kemauan kita. Ya, betul. Tapi ada dasar aturan. Betul. Ada dasar aturan yang meyakinkan kita untuk harus melakukan itu. Ya. Nah, kira-kira dasar hukum untuk melakukan penagihan pajak itu apa Mas Umbu? Baik. Dasar kita dalam melakukan tindakan penagihan pajak itu tertera dalam PP 135 tahun 2000 itu mengenai tindakan penagihan dengan surat paksa. Lalu diatur aturan bawahnya itu ada PMK tahun 2020 nomor 189 tahun 2020. Itu PMK mengenai tata cara melakukan tindakan penagihan pajaknya seperti apa. Namun kemarin sudah ada PMK terbaru. Ada PMK terbaru. Betul sekali. Yang nomor 61 tahun 2022. Jadi itu yang dipakai jurusita untuk melakukan rangkaian tindakan penagihannya. Dasarnya yaitu PMK 61 yang paling terbaru tadi. Oke. Jadi gitu kawan pajak ya. Mas Umbu sebagai jurusita dalam melaksanakan tugasnya bukan karena kemauannya, bukan karena inisiatifnya sendiri, tetapi ada aturan, ada undang-undang yang menjamin untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak. Betul. Betul ya Mas Umbu ya? Betul Mas Heri. Oke. Mas Umbu, ini terkait dengan penagihan pajak. Tadi kan di awal kita sudah berbicara bahwa yang sering berhubungan dengan Mas Umbu ini adalah wajib pajak yang memiliki utang pajak ya? Betul. Nah, pertanyaan saya sekarang Mas Umbu, kira-kira wajib pajak itu sama nggak dengan penanggung pajak Mas Umbu? Wajib pajak dan penanggung pajak. Oke, ini dua hal yang berbeda ya Mas Heri ya? Oh, berarti wajib pajak sama penanggung pajak ini berbeda ya Mas? Berbeda. Jadi kita jurusita pajak itu melakukan tindakan penagihan kepada wajib pajak. Wajib pajak ini ada dua Mas Heri. Bisa orang pribadi, bisa badan, CV, PT, koperasi dan lain-lain. Itu termasuk di situ. Kalau penanggung pajak yaitu
Kalau misalnya orang pribadi, ya penanggung pajaknya orang itu sendiri. Ya. Tapi kalau badan, maka penanggung pajaknya di sini ada direktur, kalau mungkin ada manajer, kalau yang ada di akte pendirian di ya? akte pendirian. Oke. Jadi komisaris dan lain-lain itu termasuk di penanggung pajaknya. Oke. Seperti itu, Mas Heri. Oke. Jadi kalau pajak, perbedaan wajib pajak sama penanggung pajak itu sesuatu hal yang berbeda ya. Ya. Kalau wajib pajak itu adalah melekat siapa yang terdaftar ya. Betul. Sebagai wajib pajak. NPWP-nya ya. Sedangkan penanggung pajak itu adalah bisa jadi adalah orang-orang yang terlibat terhadap wajib pajak tersebut. Betul, betul. Nah, contohnya tadi Mas Umbu sudah sampaikan bahwa kalau misalnya dia CV ataupun PT, nah ketika misalnya CV PT itu sudah tidak ada keuangan untuk melakukan pembayaran pajak, maka para pengurusnya atau yang termuat dalam aktenya gitu ya Mas. Betul. Nah, seperti begitu kawan pajak ya. Oke. Kalau kita sudah memahami apa itu wajib pajak dan penanggung pajak, nah sekarang kita penasaran nih. Mungkin kita perlu kasih tahu juga kepada kawan pajak. Nah, dalam melakukan penagihan pajak ini, bagaimana tindakan penagihan pajak itu dilakukan? Oke. Tindakan penagihan pajak itu dilakukan ketika kita sudah mempunyai dasarnya dulu. Nah, dasarnya apa, Mas Heri? Kalau kita mau melakukan tindakan penagihan, minimal dasarnya kita itu adalah ada surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh AR atau SKP, surat ketetapan pajak yang telah ditetapkan oleh bagian pemeriksaan. Dan juga ada SKPKB, lalu dan yang lain-lainnya juga. Tapi yang paling sering kita temui adalah yang STP dan SKP. Jadi kita melakukan tindakan atas STP dan SKP yang sudah jatuh tempo. Seperti itu. Oke, jadi dasarnya itu kalau salah satunya tadi ada STP ya? Ya. Nah, STP itu diterbitkan oleh AR-nya ya, oleh AR-nya si wajib pajak gitu. Betul, ya? AR si wajib pajak. Nah, kalau sudah ada STP itu akan menjadi dasar bagi jurusita untuk melakukan tindakan penagihan gitu ya, Mas Umbu, betul, Mas Heri. Nah, yang kedua tadi yang sering juga terjadi di KPP Pratama Sampit adalah dasarnya adalah SKPKB ya, betul ya? SKPKB. Nah, kalau ada SKP ketika sudah selesai diperiksa, nanti akan terbit yang namanya SKPKB. Nah, itu akan menjadi dasar juga bagi seorang jurusita dalam melakukan tindakan penagihan. Ya. Nah, sebenarnya yang menjadi dasar penagihan mungkin masih banyak lagi ya, Mas Umbu. Masih Tapi banyak. yang sering dua ini aja ya. Yang sering ditemui seperti itu. Ya. Oke. Nah, kawan pajak, biar kawan pajak itu nggak pusing ya, artinya sudah tahu nih, oh ini dasarnya. Kira-kira apa sih tahapan bagi jurusita itu untuk melakukan tindakan penagihan? Jadi biar kawan pajak itu memahami, tidak langsung dari awal langsung tiba-tiba harus bayar sekarang. Ya. Ada beberapa tahapannya. Ada tahapan-tahapan sendiri. Oke. Nah, mungkin kita perlu kasih tahu kepada kawan pajak ini. Oke, siap. Kira-kira tindakan penagihan pajak itu apa saja rangkaiannya, Mas Umbu? Baik, untuk teman-teman semuanya, rangkaian tindakan penagihan pajak itu kan kita lakukan dengan tindakan penagihan aktif. Aktif ini maksudnya di sini kita sudah memulai dengan surat dan lain-lain. Kalau pasif ya mungkin ketika ketemu kita ngobrol, Pak ini masih ada utang pajaknya segera dilunasi. Tapi kita bicara tentang penagihan pajak aktifnya. Oke. Ada 5 step. Yang pertama, ketika STP atau SKP sudah jatuh tempo, maka nanti yang pertama kita akan lakukan teguran. Oke. Lalu itu kalau sudah jatuh tempo ya, Mas Umbu ya? Ya. Nah, jatuh temponya itu berapa lama, Mas Umbu? Jatuh tempo dari STP itu 1 bulan ya teman-teman ya. 1 bulan, lalu plus 7 hari itu baru nanti ranahnya ke penagihan. Kita akan lakukan tindakan penagihan yaitu pertama surat teguran. Oh gitu ya. Ya, lalu lanjut ketika surat teguran sudah kita layangkan dan belum dibayar sama wajib pajak oleh wajib pajak, maka nanti jatuh temponya 21 hari kita akan lakukan tindakan penagihan selanjutnya. Oke. Yaitu surat paksa. Ingat ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita lakukan surat teguran. Lewat 21 hari kita lakukan yang namanya surat paksa. Surat paksa ini Mas Heri, ini kekuatan hukumnya cukup kuat karena dia setingkat dengan putusan pengadilan. Karena di situ surat paksa harus kita sampaikan secara langsung. Jadi jurusita harus sampai ke wajib pajaknya. Kita sampaikan surat paksanya karena di situ
hanya ada waktu 2 kali 24 jam untuk segera membayar. Oke, sebelum kita lanjut mungkin kita perjelas lagi kepada wajib pajak ya. Oke. Intinya surat teguran itu tidak akan diterbitkan kalau STP ataupun SKPKB tadi belum jatuh tempo ya gitu ya Mas Umbu. Betul. Jadi gitu ya kawan pajak ya. Kalau belum jatuh tempo, belum dilakukan tindakan penagihan. Ataupun sudah lunas. Ya, kalau kalaupun sudah lunas ya, apalagi yang mau ditagih, sudah tidak ada tindakan penagihan gitu ya. Betul. Nah, kemudian kalau sudah jatuh tempo berdasarkan jangka waktu yang disampaikan oleh Mas Umbu tadi, kita akan menerbitkan yang namanya surat teguran, betul ya Mas Umbu? Ya, betul. Oke. Kalau untuk menerbitkan surat teguran ini Mas Umbu, apakah jurusita wajib menyampaikan ke wajib pajak atau hanya mengirim surat aja? Baik. Untuk SOP-nya, STP dan surat teguran memang kita pakai pihak ketiga ya Mas Eri ya? Pihak ketiga ya? Ya, jadi kita layangkan pakai pihak ketiga lewat pos. Namun untuk yang surat paksa memang harus disampaikan sendiri oleh jurusitanya. Karena berarti ini letak perbedaannya ini antara surat teguran dan surat paksa. Kalau surat teguran itu bisa kita kirimkan ya, nggak harus kita sendiri ya. Tapi kalau surat paksa nggak boleh menggunakan jasa pihak ketiga boleh, ya. Harus sendiri. Oke, baik Mas Umbu. Kalau sudah kita terbitkan yang namanya surat paksa, kira-kira langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan Mas Umbu? Baik, tadi sudah 2 ya, padahal kan ada 5, ini baru 2 nih. Sudah kita tegur, belum dibayar juga, kita kasih surat paksa, 2 kali 24 jam belum dibayar juga, karena mungkin alasan dan lain, finansial belum baik, atau mungkin masih ada halangan satu dan lain hal, lalu kita bisa lanjutkan ke yang ketiga. Biasanya kita, ini yang paling efektif, yaitu blokir. Blokir? Ya, blokir rekening. Kita bisa blokir rekening itu dengan blokir wajib pajaknya atau bisa langsung ke penanggung pajaknya. Oh, berarti dua-duanya ya Mas Umbu ya? Antara wajib pajak maupun penanggung pajaknya kita bisa blokir gitu bisa. ya? Oke. Tapi baiknya biasanya kita blokir wajib pajaknya dulu. Kalau misalnya nama PT, CV ya kita blokir perusahaannya dulu, rekening perusahaannya. Kalau memang belum ada itikat baik, nanti kita lanjut ke blokir nanggung pajaknya. Oke, berarti dilakukan secara bertahap ya Mas Umbu ya? Betul ya? Ya, betul. Oke. Itu kawan pajak ya. Kalau misalnya sudah diterbitkan, sudah disampaikan itu surat paksa ya kepada kawan pajak, maka langkah selanjutnya yang diambil adalah memblokir rekening tadi ya. Nah, untuk memblokir rekening adalah dimulai dengan si wajib pajaknya dulu. Ya, betul. Kemudian kalau belum ada juga tanda-tanda ataupun itikat baik dari kawan pajak, maka nanti diblokir juga rekening penanggung pajaknya. Oke. Nah, baik. Mas Umbu, setelah dilakukan pemblokiran, kira-kira langkah berikutnya apa yang harus diambil? Kita sudah 3 ya. Lalu yang keempat, kita bisa lanjutkan ke tindakan penagihan selanjutnya. Kalau misalnya memang kita temukan rekeningnya, misalnya kosong nih rekeningnya, ataupun tidak ditemukan rekeningnya, kita bisa lanjut ke tindakan keempat, yaitu kita lakukan penyitaan. Penyitaan ini umumnya yang ada di KPP Sampit itu bisa sita rekening, bisa sita aset. Berarti sita rekening bisa ya? Bisa. Oke, sita rekening tadi sita rekening yang sudah diblokir tadi ya? Hasil dari yang diblokir. Oke. Kan pertama kita blokir aja, lalu misalnya ada saldonya, kita sita tuh uangnya yang ada di situ. Baru nanti kalau sudah kita sita, kita lanjutkan ke pindah bukan bisa. Tapi kita ke yang 4 tadi ya, ke sita dulu ya. Yang sita itu bisa sita rekening, bisa aset. Harta benda ya? Harta benda gitu. Kebanyakan karena WP wajib pajak yang ada di Sampit itu karena kebanyakan mereka punya alat berat yang utang WP yang punya utang ya Mas Eri ya. Jadinya mereka biasanya punya truk, lalu mobil, mungkin ada yang punya eskavator gitu. Jadi itu yang kita sita untuk dijaminkan supaya WP ini segera melunasi utang pajaknya. Gitu. Baik Mas Umbu. Ini menarik ya. Artinya ada rentetan yang harus dilakukan untuk melakukan tindakan penagihan ini. Panjang ini. Tidak serta-merta langsung mana barangmu kita sita, nggak gitu ya? Nggak bisa. Mulai dari awal tadi kalau disampaikan Mas Umbu tadi bahwa setelah kita tegur tadi, kita menyampaikan yang namanya surat SP paksa, dulu, ya. Kemudian kita blokir, baru kita menerbitkan yang namanya penyitaan ya, penyitaan harta benda. Oke Mas Umbu. Siap. Nah,
kita beranggapan sekarang nih, Ya. bagi kawan pajak ataupun bagi wajib pajak ataupun si penanggung pajaknya, ini asetnya atau harta bendanya kita sudah sita. Nah, kita sudah sita nih. Nah, kalau kita sudah sita, itu nanti barangnya ke siapa itu? Atau ada tindakan lain yang harus kita lakukan selanjutnya, Mas Umbu? Baik. Ketika sudah kita sita, Mas Heri, nanti biasanya kita lihat dulu nih itikat baik dari wajib pajak. Apakah setelah kita sita ini mereka udah mulai kapok nih untuk segera membayarkan utang pajaknya gitu. Mungkin bisa dari uang yang lain ya, mungkin dari barang yang lain gitu. Kalau misalnya WP-nya sudah membayar, maka kita cabut sita. Kita lepaskan, kita bisa dikembalikan barangnya ya. Sitanya kita kembalikan. Kalau dibayar ya. Kalau misalnya belum dibayar pun nanti kita bisa lanjut ke yang kelima, yaitu kita bisa lelang. Nah, nanti barangnya ini kita lelang, nanti kita kerjasama dengan KPKNL. KPKNL ya? Ya. Nanti kita lelang, dinilai dulu oleh bagian penilai, ini asetnya kira-kira berapa nilainya, lalu kita tetapkan harga limitnya, lalu kita tentukan jadwal lelang kapan, setelah itu kita lelang, hasilnya berapa, uangnya berapa, nanti itu untuk pembayaran utang pajaknya. Berarti masuk ke kas negara nanti ya? Masuk ke kas negara. Untuk mengurangi utang pajaknya. Utang pajaknya. Jadi gitu kawan pajak ya. Kalau misalnya aset kawan pajak itu disita, nah kawan pajak mempunyai kesempatan untuk bisa mengambil barang sita itu dengan cara membayar utang pajaknya ya gitu ya, Mas Umbu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada itikat baik juga ketika sudah dilakukan penyitaan oleh jurusita kita, maka nanti langkah selanjutnya adalah harta benda yang disita oleh jurusita itu akan dilelang ya. Dilelang. Akan dilelang ya dengan mekanisme proses lelang. Setelah nanti proses lelang selesai, maka berapa nilai lelang itu akan menjadi pengurang utang pajaknya. Ya, kawan pajak. Jadi nggak usah khawatir ya kawan pajak ya, ketika harta benda kawan pajak sudah dilakukan disita ataupun sudah dilakukan penyitaan, nah itu nanti barangnya itu nggak menjadi milik KPP Pratama Sampit. Apalagi milik saya gitu ya. Apalagi miliknya Mas Umbu, tidak akan dimiliki oleh Mas Umbu. Mungkin milik Mas Heri mungkin. Jadi kalau sudah disita, itu nanti hasilnya itu akan masuk ke kas negara. Nah, selain masuk ke kas negara akan mengurangi juga utang kawan pajak. Kalau bisa ya jangan sampai sita lah Mas Heri. Jangan sampai lah ya. Apalagi sampai blokir ya. Ya kan kalau udah di surat paksa ya gimana lah gitu. Buat dibayar secepatnya gitu. Baik Mas Umbu, selama melakukan tindakan penagihan, kira-kira kalau misalnya wajib pajak tidak berkenan untuk dilakukan penyitaan, apa yang harus dilakukan Mas Umbu? Ini agak berat ya Mas Heri ya. Soalnya kita ketika melakukan tindakan penagihan itu juga harus melihat dari wajib pajaknya dulu. Jadi sebenarnya kita bisa minta bantuan ke pihak yang berwajib ya. Maksudnya kepolisian gitu kepolisian. Itu kita bisa minta bantuan kepolisian kalau misalnya memang kita ketemu dengan wajib pajak yang agak susah nih. Nah, itu kita bisa lakukan sita secara paksa. Tapi memang baiknya kita kekeluargaan dulu, kita omongkan. Pendekatan persuasif gitu ya. Dulu. Jadi kita ambil jalan tengahnya baiknya seperti apa. Nah, dengan begitu akhirnya wajib pajak malah berinisiatif sendiri malah untuk ya udah Pak ini kami ada aset truk atau ada aset kendaraan yang ini silahkan dilelang untuk mengurangi utang pajaknya. Biasanya seperti itu Mas Heri. Berarti selama ini selama Mas Umbu jadi jurusita di KPP Pratama Sampit, wajib pajak semua artinya tidak ada membebani Mas Umbu ya. Artinya pada dasarnya kawan pajak di lingkungan KPP Pratama Sampit ini artinya ya mau bekerja sama dengan jurusita ya. Yang penting cara kita menyampaikan, lalu ya persuasif kita cari ambil jalan tengahnya baiknya seperti apa. Yang penting kan wajib pajak mau membayar. Intinya kan seperti itu untuk melunasi utang pajaknya. Sehingga kita pun juga tidak semena-mena untuk melakukan tindakan penagihan yang lebih lanjut gitu loh. Jadi gitu ya kawan pajak ya. Sebenarnya jurusita itu juga mungkin tidak tega sebenarnya melakukan penyitaan ya terhadap aset kawan pajak, karena kita juga merasa bahwa kalau misalnya mengalami kesulitan, kalau kita mengalami kesulitan kemudian aset kita disita, ya gimana gitu ya Mas Umbu ya? Nah, juga. Dalam melakukan penyitaan itu Mas Umbu, pernah nggak merasa, aduh sebenarnya nggak tega ini menyita aset wajib pajak? Pernah nggak merasakan seperti itu? Selama ini sih belum pernah ya
Mas Heri ya, belum pernah. Karena sebagian besar yang kami tangani di KPP Sampit, khususnya di bagian penagihan, itu kita memang menyita orang-orang yang mempunyai utang pajaknya cukup besar dan mereka memang mempunyai kemampuan bayar. Oke. Nah, kalau misalnya memang mereka tidak mempunyai kemampuan bayar, itu kan yang kasihan gitu. Betul. Nah, itu yang kita lakukan tindakan secara persuasif dulu yang seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk lakukan tindakan sampai sita, itu kita sudah profiling dulu WP-nya seperti apa gitu, karakter wajib pajaknya seperti apa. Ini wajib pajaknya punya utang banyak, lalu ada kemampuan bayar, asetnya juga banyak, maka kita langsung wajib untuk lakukan tindakan sita. Oke. Jadi belum pernah Mas Heri kalau misalnya nggak tega. Soalnya memang dia sebenarnya orang kaya, kayak gitu. Kalaupun misalnya Mas Umbu sebagai jurusita nggak tega, ya secara aturan Mas Umbu juga harus profesional ya gitu ya. Ya, Mas Umbu, kurang lebih seperti itu. Artinya ketika kawan pajak itu tidak kooperatif atau tidak mempunyai itikat baik dalam hal jurusita melakukan tindakan penagihan, sebenarnya itu menghambat juga pekerjaan daripada jurusita kita, gitu ya kawan pajak ya. Jadi kalau boleh, yang diperlukan dalam melakukan tindakan penagihan pajak ini adalah kooperatif aja kawan pajak, nggak usah khawatir, nggak usah takut, dikomunikasikan kepada jurusita. Kemudian kalau mempunyai itikat baik, ya kalau ada aset, kalau ada yang mau bisa dibayarkan, silakan dibayarkan utang pajaknya. Karena toh juga ketika utang pajak itu dibayarkan, itu kan nggak masuk di kantong kita ya Mas. Itu kan masuk ke kas negara, setelah masuk ke kas negara akan kembali juga kepada masyarakat ataupun kepada kawan pajak secara tidak langsung gitu ya. Ya, betul. Oke, Mas Umbu, kita tadi sudah bicara terkait dengan sitaan. Kalau yang disita tadi kan bisa dalam bentuk rekening, bisa dalam bentuk harta benda. Nah, kira-kira ada nggak aset tertentu yang dikecualikan dari penyitaan? Aset tertentu ada, Mas Heri. Biasanya seperti bahan-bahan yang wajib ya, misalnya kayak pakaian, lalu habis itu perlengkapan-perlengkapan lainnya yang bersifat itu memang harus dipakai orang itu sendiri. Lalu misalnya ada juga misalnya rumah, Mas Heri. Rumah itu sebenarnya bisa disita, tapi kalau itu cuma rumah satu-satunya dan juga sederhana, ya kita kan nggak tega juga gitu. Mungkin kita bisa kasih kelonggaran sedikit waktu untuk mungkin beberapa bulan lagi ada rezeki ya untuk dibayar. Seperti itu Mas Heri. Oke, jadi gitu ya kawan pajak ya. Ternyata tidak semua harta benda yang dimiliki oleh kawan pajak itu bisa dijadikan sebagai objek sita. Ada beberapa yang dikecualikan ya. Karena pada prinsipnya aturan dibuat juga kan ada prinsip kemanusiaan ya. Kalau misalnya kawan pajak juga memang benar-benar dalam kondisi sulit, kalau disebutkan oleh Mas Umbu tadi kan pakaian nggak bisa disita ya. Nggak bisa. Karena pakaian itu diperlukan oleh kawan pajak juga. Kalau disita ntar gimana? Betul sekali. Nah, kelihatan dong. Kemudian ada makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan tadi ya. Ya, bisa. Itu termasuk juga ya Mas Umbu. Termasuk. Nah, kemudian barang-barang yang memang diperlukan oleh kawan pajak, contohnya ada rumah satu-satunya, rumah sederhana, ada keluarga, biasanya itu juga dikecualikan dari proses atau sebagai objek sita. Gitu ya Mas Umbu ya. Oke. Ini menarik sekali ya terkait dengan penyitaannya. Nah, kalau boleh saya berikan kesimpulan dari pembahasan kita dari awal tadi, Mas Umbu. Kesimpulannya kalau menurut saya ya, pada setiap tahapan penagihan pajak diberikan jeda waktu agar penanggung pajak bisa melunasi utang pajaknya. Betul Mas Umbu ya? Artinya nggak serta-merta, nggak sekaligus ya. Ada beberapa tahapan, kemudian ada jangka waktu yang diberikan kepada kawan pajak. Nah, yang kedua, jika utang pajak dapat dilunasi pada suatu tahapan penagihan, maka tidak akan dilakukan tindakan penagihan selanjutnya. Jadi kalau boleh kawan pajak, kalau misalnya baru diberikan surat teguran, kawan pajak sudah melunasi utang pajaknya, ya beres. Habis itu kawan pajak nggak akan diterbitkan yang namanya surat paksa, seperti begitu. Nah, yang ketiga yang boleh saya tarik dari penyampaian Mas Umbu tadi adalah terdapat pengecualian penyitaan untuk beberapa kriteria barang kebutuhan yang bersifat esensial bagi si penanggung pajak. Nah, seperti yang barusan kita sampaikan tadi kawan pajak, kayak pakaian sehari-hari, keperluan yang memang benar-benar dibutuhkan, itu biasanya dikecualikan dari objek sita. Nah, berikutnya kita akan berbicara terkait dengan dokumen penagihan pajak. Nah, bagaimana melakukan pembetulan, penggantian, dan pembatalan atas dokumen penagihan pajak ini, Mas Umbu? Karena tadi ya Mas Heri ya, kalau misalnya kita melakukan tindakan penagihan itu, kita kan harus ada dasarnya dulu. Misalnya ada STP atau ada SKP seperti itu. Betul. Nah,
atas STP dan SKP ini tidak menutup kemungkinan ada kesalahan, mungkin salah hitung sehingga nominalnya berbeda atau gimana. Nah, itu nanti kan juga lari ke tindakan penagihan selanjutnya seperti dasar dari surat teguran, dasar dari surat paksa, itu kan juga dari nomor STP-nya yang tadi. Nah, kalau misalnya diketahui ada kesalahan, lalu itu bisa segera direvisi sehingga nanti tindakan penagihannya ini juga tidak lanjut. Oke, seperti itu. Jadi maksudnya itu Mas Sumbu, artinya kalau dasar penagihan tadi kan kita sudah bicara tadi dua contoh besar ya. Contoh besarnya STP dan SKPKB ya. Nah, kalau misalnya terjadi kekeliruan, artinya yang semestinya nilainya itu 10 tapi di STP menjadi 20, itu bisa dilakukan pembetulan ya Mas Sumbu? Bisa dilakukan pembetulan. Artinya yang akan ditagihkan kepada kawan pajak adalah nilai yang memang benar-benar itu adalah utang kawan pajak. Kalau memang bukan utang kawan pajak, itu bisa dilakukan pengurangan, gitu ya, Mas Sumbu ya. Betul. Oke. Berikutnya Mas Sumbu, kalau yang tadi kan rentetan melakukan tindakan penagihan. Ada lima tahapan secara umum tadi ya. Nah, kira-kira ada tindakan penagihan lainnya nggak selain itu? Yang umum itu ada 2 lagi sih. Tapi yang satu ini udah paling berat. Yang satu ini berarti tadi sudah 5 ya teman-teman ya. Kita tambahin 2 lagi lah, berarti ada 7 nanti. Yang satu ini yang namanya pencegahan. Pencegahan itu seperti apa Mas? Ya, oke. Pencegahan itu kita meminta untuk bagian imigrasi untuk supaya wajib pajak ini tidak diperkenankan untuk keluar negeri, Mas Heri sebenarnya. Berarti keluar dari Indonesia maksudnya? Keluar dari Indonesia. Sebagian besar contohnya misalnya orang yang akan bepergian ke luar negeri atau orang yang akan berangkat haji umroh. Nah, mungkin karena ada utang pajak dan kita sudah melakukan pencegahan, akhirnya beliau tidak diperkenankan untuk meninggalkan Indonesia. Oh gitu ya? Ya, itu salah satu tindakannya yaitu pencegahan. Pencegahan ya. Selama 1 tahun masanya, lalu kita bisa lakukan perpanjangan lagi 1 tahun, jadi maksimal 2 tahun. Oh 2 tahun. Pencegahan itu berarti satu tahun di awal dulu, bisa nanti diperpanjang ya. Misalnya WP-nya sudah kooperatif mau bayar, ya udah nggak diperpanjang. Kalau misalnya tetap nggak kooperatif, kita bisa tambahkan lagi 1 tahun. Itu yang kena. Kira-kira Mas Sumbu, ini saya penasaran ini. Ini saya baru dengar pencegahan ini. Karena biasanya yang familiar itu surat paksa ya, penyitaan segala macam. Nah, pencegahan. Kira-kira situasi apa itu bisa dilakukan pencegahan Mas Sumbu? Dilakukan pencegahan kalau misalnya dari kelima ini tadi lepas semua. Jadi maksudnya sudah ditegur, sudah dikasih surat paksa, sudah kita blokir pun tapi rekeningnya tidak ada, rekeningnya atau kosong, nggak ada isinya, bisa aja dia pakai rekening orang lain, Mas Heri, seperti ini. Ada indikasi ya? Ada indikasi. Nah ini jadi ada permainan. Nah lalu yang keempat, sita, asetnya juga sudah kita sita, sudah kita lelang, lalu nggak ada aset yang lain tapi utangnya masih banyak misalnya, sudah kita lelang, sudah selesai semua, lalu kita bisa ajukan ke pencegahan. Pencegahan. Ya. Nah, mekanisme pencegahan itu nih biasanya bersurat dari mana ini? Kita bersurat ke mana gitu? Untuk pencegahan agak panjang ya Mas Heri. Agak panjang ya. Jadi kita itu membuat surat dulu, nanti kita berkirim ke Kanwil. Lalu oleh bagian Kanwil kita akan dilakukan semacam rapat dengan Kanwil untuk menentukan apakah wajib pajak ini layak untuk dilakukan pencegahan atau tidak. Ketika Kanwil sudah KPP lalu kita baru ajukan ke pusat. Ke pusat ya. Ke kantor pusat. Lalu nanti kantor pusat yang akan langsung kerjasama dengan bagian imigrasinya. Imigrasi. Oke. Jadi gitu kawan pajak ya. Jadi harapan kita jangan sampai kawan pajak hanya persoalan utang pajaknya karena kawan pajak tidak mempunyai itikat baik, akhirnya kawan pajak seperti ini dilakukan tindakan pencegahan sehingga kawan pajak itu tidak bisa ke luar negeri ataupun meninggalkan Indonesia sementara. Tapi ada lagi satu lagi. Ada lagi? Ya, satu lagi. Oke, apa yang satunya? Tadi kan sudah 6. Kan tadi satu lagi ya. Oke, apa Mas Sumbu? Satu lagi ini yang paling sebenarnya dihindari Mas Heri. Ini yang paling berat ya, paling dihindari ya. Paling berat. Kalau sudah 1 2 3 4 5 6 ini sudah lewat semuanya, maka biasanya WP-nya juga masih bandel wajib pajaknya. Kita langsung ke 7, yaitu disandera atau penyanderaan. Dulu pernah Mas Heri cerita
waktu saya di KPP Cilacap. KPP Oke. Cilacap itu kan kota yang berada di bawah, paling bawah. Tapi di situ ada pulau yang paling terkenal. Oke. Namanya Nusa Kambangan. Nusa Kambangan ya. Ya kan di situ kan ada rutan ya. Jadi dulu ceritanya kalau sudah dilakukan 6-6-nya ini lalu dilakukan sandra, dibawa ke situ Mas Heri, ke Nusa Kambangan. Bawa ke Gitu. Nusa Kambangan ya. Iya, dibawa ke penjaranya Nusa Kambangan. Lalu dalam beberapa hari mungkin dilunasi oleh keluarganya mungkin ya. Oke. Jadi keluarganya yang lain membantu untuk segera melunasi utang pajaknya. Oke. Karena utang pajaknya sudah lunas, baru akhirnya beliaunya dikembalikan, dibebaskan. Jadi yang ketujuh ini yang paling terakhir sendiri, yaitu penyanderaan atau giseling. Seperti itu Mas Heri. Oke. Kalau di KPP Sampit relatif jangan sampai ya. Meskipun ada wajib pajak juga yang bandel, tapi ya kita usahakan yang terbaik, kita cari jalan tengahnya, jangan sampai wajib pajak itu disandera, di penjara kan nggak enak juga. Enak juga ya. Jadi gitu ya kawan pajak ya, jangan sampai kawan pajak dilakukan tindakan penagihan penyanderaan tadi. Ini sangat berat sekali ya kawan pajak ya. Oke, berikutnya Mas Umbu, kalau tadi kan ada beberapa rentetan yang harus kita lakukan ya. Nah, yang saya penasaran ini lagi Mas Umbu, kira-kira kepada kawan pajak itu kalau misalnya punya utang pajak, kira-kira bisa dilakukan penagihan seketika atau sekaligus nggak? Sebenarnya ada mekanisme sendiri ya Mas Heri ya? Ada mekanisme sendiri? Ya, jadi ada penagihan seketika sekaligus ini. Kalau tadi kan ada rentetannya, surat teguran berapa hari, surat paksa berapa hari. Nah ini enggak Mas Heri. Jadi kita bisa langsung sekaligus, bisa langsung dikasih surat tegurannya, surat paksa sekaligus, bisa langsung blokir. Karena memang ada indikasi tersendiri atas WP yang akan kita lakukan tindakan penagihan seketika sekaligus. Jadi biasanya sih para pimpinan ya sudah punya gambaran sendiri. Oh, wajib pajak ini memang ada indikasi mau meninggalkan ke Indonesia misalnya. Maka kita bisa lakukan tindakan penagihan sekaligus supaya bisa lanjut ini ke bagian yang cegah tadi ini. Nah, dengan begitu kan orang juga nggak bisa ke luar negeri. Nah, kalau sudah dicegah sama imigrasi kan akhirnya kenapa saya nggak boleh keluar negeri? Oh, ini masih ada utang pajaknya, silakan dilunasi dulu. Nah, itu tadi. Karena kita sudah mengetahui kalau misalnya WP tadi sudah ada indikasi mau meninggalkan Indonesia. Itu salah satu contohnya seperti itu. Sehingga daripada menunggu ini, orangnya sudah berangkat duluan, ya kan kita lakukan sekaligus dulu. Langsung kita cegah. Berarti istilahnya Mas Umbu, kalau misalnya ada kawan pajak yang mempunyai utang pajak itu, dia pengen tetap ngotot ya, pengen keluar negeri. Nah, artinya dari pihak DJP ataupun dari pihak pajak itu akan memperbolehkan apabila utang pajaknya dilunasi seketika ataupun sekaligus ya, gitu Mas Umbu ya, gitu. Tindakannya, maksudnya di sini tindakannya. Ya, misalnya nih si kawan pajak ataupun wajib pajak mau keluar negeri karena benar-benar penting itu harus keluar negeri. Nah, kemudian dia bersedia untuk melakukan pembayaran pajaknya. Berarti dilakukan seketika gitu bisa ya dilakukan di situ ya. Berarti kalau sudah dibayar full habis itu semua dibayarkan utang pajaknya, habis itu bisa diperbolehkan ya keluar negeri ya. Kadang biasanya gini Mas Heri. Wajib pajak itu kalau sudah kepepet baru dibayar kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu ada uang, ada kemampuan bayarnya, tapi karena belum mendesak sekali akhirnya belum dibayar kayak gitu. Seperti yang tadi saya bilang, menunda-nunda. Udah ditegur, udah dikasih surat paksa, belum dibayar gitu. Tapi ketika sudah diblokir, habis itu rekeningnya mau dipakai kan nggak bisa tuh. Betul. Wah ini gimana rekeningnya mau dipakai, oh malah nggak bisa. Ternyata diblokir. Nah, akhirnya dengan seperti itu, akhirnya WP kan nyamperin, ini kenapa ini saya diblokir? Ini loh ada utang pajaknya. Dengan begitu baru beliau bayar. Oh tahu gitu saya bayar dari kemarin ya. Dan mereka suka mepet-mepet. Jadi pengalaman Mas Umbu bahwa sebenarnya ada beberapa, tapi tidak semua ya ini kawan pajak ya. Ada beberapa kawan pajak yang sebenarnya mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran, tapi sengaja untuk melakukan penundaan ataupun menunda-nunda utang pajaknya. Jadi kawan pajak, tolong kalau misalnya punya utang pajak dan mempunyai kesanggupan untuk melakukan pembayaran, jangan ditunda-tunda. Alangkah lebih baiknya untuk melakukan boleh dicicil secepatnya dilakukan atau dicicil juga bisa. Nah, terkait dengan penagihan pajak ini, pasti kita berbicara terkait utang pajak ya Mas Umbu ya. Nah, utang pajak itu kira-kira ada masa kadar luarsanya nggak?
Eh, Kalau untuk utang pajaknya sebenarnya tidak ada masa kadaluarsa, Mas Heri. Oke. Yang ada kadaluarsanya itu adalah kita melakukan tindakan penagihan aktifnya. Oke. Jadi kita sudah nggak boleh melakukan apa-apa kalau misalnya utang pajaknya lebih dari 5 tahun. Oh, berarti Tapi kalau utangnya lebih- tetap masih ada. Tapi lebih dari 5 tahun tindakan penagihan aktif tadi sudah tidak bisa Nggak dijalankan. jalan. Oke. Nah, contoh misalnya sekarang tahun 2023 ada utang pajak atas tahun 2000. Ini tindakan terakhir ya berarti ya. Yang menangguhkan kan surat paksa tuh. Kalaupun ada pembayaran juga menangguhkan kadaluarsa penagihannya. Oke. Jadi contoh, kita kasih contoh ya teman-teman. 2015 wajib pajak udah terakhir membayar utang pajaknya. Ya. Lalu 2015 juga wajib pajak itu sudah kita kasih surat paksa. Oke. Berarti kan 5 tahun kemudian 2020. Ya. Nah, harusnya 2020 itu fiskus atau petugas pajak itu tidak boleh melakukan tindakan penagihan selanjutnya. Oke. Karena hitungannya di sini sudah kadaluarsa di Kadaluarsa, tahun ya. 2020-nya. Oke. Kecuali tiba-tiba dia di tahun 2019 ada pembayaran atas utang pajaknya yang ada itu sudah dianggap untuk menangguhkan kadaluarsanya lagi. Jadi nambah lagi 5 tahun. 5 tahun. Berarti bisa sampai 2024. Berarti hitungan 5 tahun ini adalah ketika diterbitkan STP dan dia tidak melakukan apa-apa di situ di 5 tahun, atau ketika melakukan pembayaran di masa waktu selama 5 tahun tadi. Contoh di 2019. Ya. Berarti nanti baru kadaluarsa lagi 5 tahun berikutnya. Ya. 2024 gitu ya Mas Umbu. Betul. Jadi pertama STP dulu, lalu kita kasih surat paksa. Nah, ketika kita kasih surat paksa itu kadaluarsanya 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian ya. Kalau misalnya tidak ada pembayaran dari WP, dari wajib pajak selama 5 tahun ini tidak ada pembayaran, maka itu kita sudah tidak bisa melakukan tindakan penagihan aktif. Oke. Maka nanti jatuhnya kadaluarsa. Tapi kalau misalnya di tengah-tengahnya wajib pajak ada pembayaran atas utang pajak tersebut, berarti kan wajib pajak punya kemampuan bayar. Ini Mas Heri Menangguhkan. menyadari kalau misalnya dia memang punya utang pajak gitu. Oke. Karena dia menyadari, maka saya bayar gitu. Nah, karena dibayarnya itu tadi, itu bisa menangguhkan utang pajaknya, Oke. kadaluarsanya lagi. Itu karena ada pembayaran tadi Karena ya, ada Mas Umbu, pembayaran gitu. Oke. Jadi kita ya kawan pajak ya. Oke, Mas Umbu, sebelum kita tutup ini, Oke. ada yang mau kita tanyakan dan mungkin ini penting diketahui oleh kawan pajak. Apa tuh? Kira-kira ketika Mas Umbu sebagai jurusita melakukan tindakan penagihan, Ya. kira-kira ada biaya nggak? Atau ada yang harus dibayar oleh kawan pajak Kak, ketika Mas Umbu itu mengunjungi lokasi kawan pajak? Ada yang namanya biaya penagihan pajak, itu nanti masuknya ke penerimaan negara bukan pajak. Kalau misalnya utang pajak ini kan nanti kan masuknya di Dijen Pajak sendiri. Oke. Tapi kalau misalnya biaya penagihan yang dibayarkan oleh wajib pajak itu nanti akan masuk ke PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yaitu yang dikelola oleh KPPN. Oke. Seperti itu. Oke. Itu kan sah ya Mas Umbu ya? Sah. Itu kan apa sah ya? Memang ada aturannya Ada biayanya, tapi nggak seberapa ya biaya yang harus dibayarkan yang harus dibayarkan. oleh karena adanya tindakan penagihan tadi gitu Mas Ya, Umbu ya. betul. Nah, yang saya maksud ini adalah ada deal-deal dengan jurusita gitu supaya tidak disita, dia ngasih sesuatu dulu ke Mas Umbu atau apa gitu. Itu diperkenankan nggak? Oh jangan, enggak Nggak diperkenankan ya. diperkenankan. Berarti apa? Jurusita tidak diperkenankan untuk menerima sesuatu dari kawan pajak ya, selain dengan yang sudah ditetapkan. Ya, betul. Oke. Pokoknya teman-teman kalau misalnya petugas pajak ini jangan pernah diberi apapun kecuali itu memang ada dasar hukumnya. Oke. Dan contoh seperti tadi biaya penagihan pajak itu memang ada dasar hukumnya. Dan itu nanti kan masuknya ke yang tadi saya bilang PNBP, itu dikelola oleh KPPN. Selain itu jurusita nggak ada yang lainnya. Oke, jadi gitu Seperti kawan itu. pajak ya, terkait dengan tindakan penagihan pajak, yang ada biaya itu adalah biaya tindakan penagihan pajaknya saja, dan itu nilainya gak seberapa, bukan ditentukan oleh jurusitanya, tapi berdasarkan dasar aturan ya, Aturannya. ataupun aturan yang berlaku. Nah, kalau misalnya kawan pajak ada inisiatif sebagai tanda ucapan terima kasih kepada jurusita ataupun kepada petugas kita, kalau boleh diurungkan niatnya, karena pegawai kita ataupun petugas pajak kita
tidak berkenan untuk menerima pemberian dari kawan pajak karena itu masuk dalam poin gratifikasi ataupun suap ya Mas Umbu ya. Gratifikasi ya. Kita dilarang keras ya Mas Umbu ya. Ya, jangan. Oke. Sebelum kita tutup Mas Umbu, ada yang mau disampaikan atau mau ditekankan kepada kawan pajak, silakan. Oke, baik. Untuk teman-teman dan kawan pajak semuanya, tindakan penagihan itu sebenarnya tidak akan seperti yang disampaikan tadi. Jadi ada beberapa urutan tadi, itu tidak akan terjadi jikalau memang dari wajib pajak sendiri mempunyai kesadaran untuk segera membayar apa yang menjadi kewajiban dari wajib pajak. Jadi ketika sudah diterbitkan STP oleh AR, alangkah lebih baiknya untuk segera dilakukan pembayaran sehingga tidak melanjutkan itu ke tindakan penagihan. Nah, kalau sudah surat teguran, surat paksa, itu nanti kan ranahnya sudah ke bagian penagihan. Betul sekali. Jadi saran kami ketika sudah ada STP dari AR, mohon segera dibayarkan. Kalau misalnya memang ada masalah keuangan atau finansial, mungkin bisa dibayarkan dengan cara mekanisme dicicil atau diangsur. Tapi yang penting diomongkan baik-baik dengan petugas pajaknya sehingga kita bisa mencari solusi tengahnya seperti itu. Yang paling penting itikat baiknya. Ya, itikat baiknya. Ya. Oke. Jadi gitu ya kawan pajak ya. Ya, baik kawan pajak, mungkin pada sore hari ini obrolan saya dengan Mas Umbu terkait dengan penagihan pajak, mungkin kawan pajak sudah nambah wawasan nih. Oh, ternyata tindakan penagihan itu memang diakui secara undang-undang ya, ada aturannya. Kemudian, oh langkah-langkah melakukan penagihan itu tidak serta-merta langsung bayar sekarang. Ada beberapa upaya. Jadi kita memberikan waktu juga kepada kawan pajak. Nah, bagi kawan pajak yang masih penasaran terkait dengan apa yang kita bahas pada sore hari ini, kawan pajak boleh bertanya melalui kolom komentar ataupun boleh menghubungi kontak KTP Pratama Sampit. Oke, baik, Mas Umbu, terima kasih atas kebersamaan pada sore hari ini. Sangat luar biasa atas materinya. Masya Allah. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua dan terutama kepada kawan pajak. Kawan pajak, sampai bertemu di lain kesempatan terkait dengan Probis KPP Pratama Sampit. Mungkin kita akan bahas selain daripada penagihan. Demikian yang bisa kita bahas pada sore hari ini Mas Umbu ya. Oke, kalau misalnya ada yang kurang berkenan terhadap apa yang kami omongkan tadi, jadi kami mohon maaf. Baik kawan pajak, langsung kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.